Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ditya Nugraha Putra dengan NIM 150362308. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Atur MPD. Untuk tugas kali ini saya diminta melakukan analisis butir tes dan non-tes berdasarkan responden siswa SMK minimal sebanyak 30 orang. Untuk analisis kali ini menggunakan software Gmetric. Dan analisis yang dilakukan yaitu berupa analisis validitas, reliabilitas, daya beda, fungsi distraktor, dan tingkat kesulitan. Untuk yang pertama ini saya akan menganalisis instrumen tes yang telah saya buat sebelumnya dengan CP dan TP sebagai berikut. Kemudian ada kisi-kisinya juga. Dan berikut adalah hasil analisis butir soal instrumen tes menggunakan software Gmetric. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Gmetric, maka saya dapat menganalisis validitas butir soal tersebut, di mana validitas merupakan ukuran sejauh mana suatu tes mampu mengukur aspek yang dimaksud dalam analisis butir soal. Validitas dihitung melalui koefisien diskriminan atau poin biserial, yaitu korelasi antara skor pada satu soal dengan skor total. Semakin mendekati +1 nilainya, maka semakin baik tingkat validitas soal tersebut. Berikut adalah tabel hasil analisis validitas butir soal BIM di program studi DPB. Oke, untuk soal nomor 5 dan nomor 9 ini termasuk dalam kategori validitas rendah karena soal ini masih efektif dalam membedakan peserta yang menguasai materi dengan yang tiga. Namun, nilai diskriminasinya hanya dalam rentang 0,2174 hingga 0,3699. Hal ini menunjukkan bahwa soal ini masih mampu mengukur kompetensi yang diharapkan. Namun, soal ini masih dapat diperbaiki agar mampu membedakan tingkat kemampuan pesertanya dengan lebih baik. Untuk soal nomor 2, 3, 6, 7, 8, dan 10, ini termasuk dalam kategori validitas rendah karena soal-soal ini masih dapat membedakan peserta yang menguasai materi dengan yang kurang, meskipun efektivitasnya tidak sebaik dengan soal validitas yang tinggi. Nilai diskriminasi dari soal-soal tersebut itu berkisar antara 0,1087 hingga 0,2174. Hal ini menunjukkan bahwa soal tersebut masih relevan dengan kompetensi yang diuji, namun perlu dilakukan perbaikan redaksi, tingkat kesulitan, atau pilihan jawabannya agar dapat lebih maksimal dalam mengukur kemampuan peserta. Kemudian untuk soal nomor 1 dan nomor 4 tergolong tidak valid karena semua peserta menjawab benar atau nilai diskriminasinya tidak dapat dihitung, alias none. Hal ini menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu mudah dan tidak mampu membedakan kemampuan peserta. Hal ini disebabkan oleh isi soal tersebut terlalu sederhana atau sudah umum diketahui semua peserta. Soal-soal ini sebaiknya diperbaiki secara menyeluruh atau diganti agar dapat berfungsi sesuai tujuan evaluasi. Kemudian yang kedua itu ada reliabilitas. Reliabilitas adalah sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas tes mengacu pada konsistensi skor yang diperoleh oleh individu yang sama saat mengerjakan tes yang sama dalam kondisi berbeda. Sebuah tes dikatakan reliable jika menghasilkan skor relatif yang sama meskipun dilakukan pengujian ulang di waktu lain. Dengan kata lain, reliabilitas merupakan indikator penting untuk menunjukkan bahwa suatu instrumen mampu mengukur secara tetap ketika digunakan berulang kali pada subjek yang sama dalam situasi yang sebanding. Dan berikut adalah hasil analisis dari reliabilitas butir soal BIM di program studi DPP. Berdasarkan perhitungan reliabilitas, instrumen ini tergolong cukup andal dengan koefisien berada di kisaran 0,4 hingga 0,47. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tes mampu menghasilkan skor yang relatif stabil ketika diberikan kepada kelompok peserta yang setara, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan. Metode-metode yang digunakan seperti Goodman's L2, koefisien alpha, Feld-Gilmore, dan Feld-Brennan menampilkan angka sejalan, menegaskan bahwa instrumen ini layak dipercaya sebagai alat ukur, namun beberapa butir soal memperlihatkan daya beda rendah, sehingga kurang efektif membedakan peserta yang telah menguasai materi dan yang belum. Butir-butir tersebut masih perlu diperbaiki atau diganti agar keseluruhan tes menjadi lebih konsisten. Secara singkat, tes ini sudah memadai dalam hal reliabilitas, tetapi revisi pada soal-soal dengan performa kurang baik akan memperkuat konsistensi dan meningkatkan akurasi pengukuran kompetensi peserta. Kemudian yang ketiga, daya beda. Dalam soal pilihan ganda, daya beda merupakan kemampuan suatu butir soal untuk membedakan tingkat pemahaman peserta didik, khususnya antara siswa yang menguasai materi dan yang belum menguasai materi. Setiap pilihan jawaban sebaiknya memiliki daya pembeda yang jelas agar dapat mencerminkan perbedaan kemampuan siswa. Daya beda juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas soal secara empirik karena menunjukkan beberapa
seberapa efektif soal tersebut dalam mengidentifikasi peserta dengan kemampuan tinggi dan rendah. Berikut adalah tabel hasil analisis butir soal BIM di program studi DPB. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembeda, dari 10 butir soal menunjukkan bahwa sebagian besar soal belum mampu berfungsi secara maksimal dalam membedakan tingkat kemampuan siswanya. Hanya soal nomor 5 dan 9 yang berada dalam kategori rendah. Yang berarti soal tersebut cukup efektif dalam mengidentifikasi siswa yang memahami materi dengan baik. Kemudian, sebaliknya untuk soal-soal lainnya seperti nomor 2, 3, 6, 7, dan 8 dan 10 tergolong memiliki daya pembeda yang sangat rendah, sehingga kurang efektif dalam menilai perbedaan kemampuan siswa. Untuk soal-soal ini sebaiknya dilakukan perbaikan dari segi struktur, isi, ataupun tingkat kesulitannya. Sementara itu, untuk soal nomor 1 dan 4 memiliki daya pembeda yang tidak dapat dihitung karena seluruh siswa menjawab benar, menandakan bahwa soal tersebut terlalu mudah dan tidak memberikan informasi yang berguna dalam proses penilaian. Oleh karena itu, kedua soal tersebut sebaiknya diperbaiki secara menyeluruh atau diganti dengan soal yang lebih menantang. Secara umum, diperlukan revisi terhadap soal-soal yang memiliki daya pembeda rendah agar instrumen tes dapat memberikan hasil penilaian yang lebih akurat dan adil. Keempat, yaitu ada fungsi distraktor, di mana efektivitas distraktor adalah kemampuan opsi jawaban salah untuk menarik peserta didik yang belum menguasai materi sehingga memilih jawaban tersebut. Distraktor yang baik menyerupai jawaban yang benar dan mampu mengincar peserta yang ragu-ragu. Analisis efektivitas distraktor bertujuan untuk menilai seberapa baik distraktor berfungsi sebagai pengecoh, terutama bagi peserta berkemampuan rendah, sekaligus mendukung daya beda soal dalam membedakan peserta berkemampuan tinggi dan rendah. Hasil analisis fungsi distraktor menunjukkan bahwa sebagian distraktor berfungsi secara efektif. Berikut adalah rinciannya. Berdasarkan hasil analisis tabel tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar soal sudah memiliki distraktor yang cukup efektif, yaitu pilihan jawaban salah yang masih dipilih peserta yang belum memahami materi dengan baik. Contohnya seperti soal nomor 5, 9, dan 10, di mana semua opsi jawaban yang salah dipilih oleh beberapa peserta. Ini menandakan bahwa soal tersebut mampu mengecoh peserta dan membantu membedakan antara siswa yang paham dan yang belum. Namun, ada juga soal yang distraktornya tidak berfungsi sama sekali seperti pada soal nomor 1 dan 4. Pada kedua soal ini, hanya jawaban benar yang dipilih peserta, sedangkan opsi lainnya sama sekali tidak dipilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa soal terlalu mudah atau pilihannya terlalu jelas salah, sehingga tidak menarik untuk dipilih. Hal ini membuat soal tidak efektif untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh dan perlu diperbaiki, baik dari segi redaksi maupun tingkat kesulitannya. Beberapa soal yang seperti nomor 2, 3, 6, 7, dan 8 memiliki satu distraktor yang tidak dipilih sama sekali, meskipun sebagian distraktor lainnya berfungsi. Opsi yang tidak berfungsi tetap perlu diperbaiki agar semua pilihan jawaban bisa digunakan secara optimal dalam menguji pemahaman peserta. Oke, untuk yang kelima yaitu ada tingkat kesulitan soal, di mana data-data tersebut sudah saya lampirkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar soal dalam tes ini termasuk dalam kategori sangat mudah. Hal ini tampak pada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 memiliki indeks kesulitan yang tinggi atau di atas 0,8. Artinya hampir seluruh peserta mampu menjawabnya dengan benar. Soal-soal semacam ini kurang memberikan tantangan bagi peserta dan cenderung hanya menguji pemahaman dasar atau kemampuan mengingat. Sementara itu, soal nomor 8 dan nomor 9 berada pada tingkat kesulitan yang sedikit lebih rendah, sekitar 0,71 hingga 0,78. Meskipun tetap tergolong mudah, soal-soal ini mulai menunjukkan adanya perbedaan kemampuan peserta dalam menguasai materi, meskipun belum cukup untuk menggambarkan perbedaan kemampuan secara tajam. Untuk nomor soal 10 memiliki tingkat kesulitan yang paling mendekati kategori ideal dengan nilai sekitar 0,65. Soal ini cukup menantang dan berpotensi lebih efektif dalam membedakan peserta yang benar-benar memahami materi secara mendalam. Secara umum, karena dominasi soal-soal tersebut terlalu mudah, tes ini belum mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap kemampuan peserta. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan ulang soal dan dengan tingkat kesulitan yang lebih bervariasi, mulai dari mudah, sedang, hingga sulit, agar hasil evaluasi menjadi lebih representatif dan dapat mencakup berbagai tingkat penguasaan peserta, termasuk kemampuan berpikir kritis dan analitis. Oke, untuk yang kedua itu adalah instrumen non-tes, di mana saya memilih variabel kesiapan kerja siswa SMK dengan analisis dan sintesis sebagai berikut, dan definisi konseptual dan operasional sebagai berikut, serta kisi-kisi berupa dimensi atau indikator. Dan berikut adalah hasil analisis instrumen non-tes menggunakan software geometrik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software geometrik, dapatkan beberapa temuan penting mengenai kualitas masing-masing butir yang digunakan untuk mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas adalah dari nilai daya beda yang menunjukkan sejauh mana suatu butir mampu membedakan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Beberapa butir menunjukkan daya beda yang tinggi seperti butir 1 dan 3,
dengan nilai di atas 0,45. Hal ini menandakan bahwa kedua butir tersebut sangat representatif terhadap aspek yang diukur dan layak digunakan tanpa perlu direvisi. Sementara itu, terdapat butir dengan nilai daya beda sedang, yaitu antara 0,3 hingga 0,4, seperti butir 2, 5, 8, 9, dan 10. Meskipun butir ini masih tergolong valid, kemampuannya dalam membedakan responden tidak sekuat butir dengan daya beda tinggi. Oleh karena itu, butir-butir ini sebaiknya tetap digunakan, namun perlu penyempurnaan dalam penyusunan atau penyampaian pernyataan agar bisa lebih efektif dalam mengukur konstruk yang diharapkan. Di sisi lain, terdapat pula butir yang memiliki daya beda rendah di bawah 0,3, yaitu butir 4, 6, dan 7. Butir-butir ini kurang mampu memisahkan antara responden yang memiliki tingkat kesiapan kerja yang tinggi dan rendah. Dengan kata lain, kontribusinya terhadap keseluruhan pengukuran kurang optimal. Oleh karena itu, disarankan agar butir-butir ini ditinjau kembali dan direvisi secara menyeluruh atau bahkan dihilangkan bila tidak relevan dengan indikator yang diukur. Dengan begitu, secara umum, sebagian besar item dalam instrumen ini telah menunjukkan validitas yang cukup, namun demikian, untuk meningkatkan kualitas instrumen secara keseluruhan diperlukan evaluasi dan perbaikan terhadap beberapa butir dengan performa rendah, agar hasil pengukuran lebih akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu yang kedua itu ada reliabilitas, di mana setelah dilakukan pengujian terhadap validitas butir, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi reliabilitas instrumen untuk memastikan kestabilan hasil pengukuran dan hasil pengukuran. Reliabilitas berfungsi untuk menilai sejauh mana instrumen mampu menghasilkan data yang konsisten jika digunakan dalam kondisi yang sama. Dalam analisis ini digunakan koefisien Alpha-Cronenberg sebagai indikator utama konsistensi internal. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Alpha-Cronenberg sebesar 0,583 yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang memadai, meskipun belum mencapai kategori sangat baik. Nilai ini masih tergolong cukup untuk digunakan dalam penelitian awal dan eksploratif. Umumnya, nilai reliabilitas di atas 0,60 sudah dapat diterima, terutama pada tahap pengembangan instrumen. Oleh karena itu, instrumen ini secara umum dapat dianggap cukup konsisten dan layak pakai, meskipun perbaikan terhadap beberapa butir masih diperlukan agar reliabilitas semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.